Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pak Guru lumayan telat ya, sudah cukup telat mengirimkan tugas untuk hari ini. Karena cukup susah untuk membuat materinya, tapi tidak apa-apa. Kita akan belajar hari ini tentang organ gerak lagi ya. Materi IPS, kok IPS IPA ya, Pak Guru salah ketikin malah. Materi IPA kedua. Kita akan belajar lagi tentang organ gerak ya. Wajib ditulis materi ini, tulisannya nanti akan Pak Guru nilai, dan nanti kuis-kuisnya juga wajib ditulis dan dikerjakan ya. Oke, kita akan belajar tentang organ gerak. Lanjut. Oke, kemarin kan organ gerak Pak Guru ajarkan tentang manusia ya, ada tangan dan kaki ya kan. Organ gerak manusia itu ada tangan dan kaki. Kalau burung itu ada sayap, ikan ada sirip dan sebagainya. Nah, kita akan berlatih tentang organ gerak yang lebih dalam lagi. Organ gerak dibagi menjadi dua. Kita belajar tentang manusia ya, yaitu organ gerak aktif. Organ gerak aktif adalah otot. Ini ya, ini gambar otot. Perhatikan yang bawah. Ini otot manusia. Kalau kalian kulitnya tidak ada, kalian akan kelihatan otot kalian seperti ini. Organ gerak aktif manusia itu otot. Dan yang kedua, organ gerak pasif. Nah, organ gerak pasif manusia adalah tulang ini ya. Jadi organ gerak kita itu dibagi menjadi dua. Aktif itu otot, yang pasif itu tulang. Kenapa disebut aktif sih Pak Guru? Aktif itu artinya itu organ gerak yang memang aktif menggerakkan, yang benar-benar bergerak sendiri, yang bisa bergerak sendiri, yang aktif, yang bergerak sendiri. Itu kenapa otot disebut organ gerak aktif, karena otot sejatinya dia bisa bergerak sendiri. Nah, terus kenapa tulang disebut organ gerak pasif? Karena tulang itu dia organ gerak, dia bisa bergerak, tapi kalau dia tidak ada otot, hanya tulang saja, dia tidak bisa bergerak, hanya diam saja, ya kan? Kalian lihat kalau ada kerangka, ada tulang-tulang, nggak ada ototnya, sudah tidak ada ototnya, cuma tinggal seperti ini. Bisa bergerak atau tidak? Tidak ya. Maka dari itu tulang disebut organ gerak pasif. Ingat ya, organ gerak dibagi menjadi dua, yaitu organ gerak aktif, yaitu otot, dan organ gerak pasif, yaitu tulang. Oke, lanjut. Ini ada gambarnya ya. Ini gambar otot manusia. Ini gambar tulang. Nah, ini apa Pak Guru? Ini gabungan antara otot dan tulang digabung jadi satu. Ini gabung sini, ya kan? Otot. Ini gabung sini. Jadi tulang dan otot itu bekerja sama untuk menggerakkan tubuh manusia. Lanjut. Kalian dicatat ya. Kalian bisa pause video ini kalau ingin mencatat. Kita lihat gambar otot dan tulang manusia. Nah, ini Pak Guru paruh gambarnya. Pak Guru belah jadi dua. Nah, ini organ otot manusia. Gambar seperti ini ya. Kalian sudah lihat. Ini organ otot manusia. Otot-otot manusia yang menggerakkan manusia itu ada di semua bagian tubuh manusia. Jadi otot itu tidak hanya ada di kuping, tidak hanya ada di tangan saja atau di kaki saja. Pak Guru, otot itu kan cuma di kaki saja, kan untuk jalan. Tidak, di semua tubuh manusia itu ada ototnya. Oke, perhatikan. Nah, ini separuh, Pak Guru gambar ini paruh. Ini gambar tulang ya, yang ada di dalam otot. Jadi tulang ini dibalut oleh otot. Bayangkan kalau kita nggak punya otot, kita cuma tinggal tulang seperti ini, mengerikan ya nggak? Maka dari itu tulang ini dibalut oleh otot. Oke? Nah, tulang dibalut oleh otot untuk bergerak. Lanjut. Nah, kita akan belajar tentang organ gerak aktif yaitu otot. Nah, kita akan belajar tentang organ gerak aktif yaitu otot. Otot adalah organ yang menggerakkan tubuh. Tanpa ada otot, manusia tidak dapat bergerak. Nah, semua bagian tubuh manusia memiliki otot. Nah, jadi otot adalah organ yang menggerakkan tubuh. Tanpa ada otot, manusia tidak dapat bergerak. Semua bagian tubuh memiliki otot. Perhatikan, di sini Pak Guru sudah mencontohkan gambar otot yang menggerakkan tangan ya. Otot yang ada di tangan kalian, yang ada di lengan. Nah, ini yang putih tulang, dan yang ini ototnya. Nah, jadi pada saat ini bergerak, otot itu berkontraksi. Berkontraksi itu mengecil. Kalau kalian perhatikan karet itu kalau ditarik, nah itu namanya berkontraksi. Jadi kalau otot seperti ini kalau mau angkat, ini narik otot yang atas. Nah, otot yang bawah itu relax itu artinya mengendur. Nah, ini yang atas itu ngencengin, narik. Nah,
supaya tangannya ini ke atas dan yang bawah ini mengendur. Itu kenapa manusia bisa bergerak, karena ada sistem otot ini. Bayangkan kalau tidak punya otot ini, cuma tulang sama kulit, bisa bergerak atau tidak? Tidak ya. Itu mengapa otot disebut organ gerak aktif. Oke, lanjut. Silahkan ditulis ya. Nah, setelah itu kita belajar tentang organ gerak pasif, yaitu tulang. Nah, ini tulang manusia itu seperti ini. Iya. Ini warnanya merah Pak Guru. Nah, ini cuma gambar. Sebenarnya warnanya putih semuanya ya. Tulang berfungsi untuk membentuk tubuh dan melindungi organ-organ di dalam manusia. Perhatikan, bentuk manusia kan di sini kan, kepala di atas, di bawahnya ada leher, terus badan di sini, terus tangan ada dua, ya kan? Kaki ada dua, berdiri seperti ini. Nah, bentuk manusia seperti ini. Nah, yang berkewajiban membentuk bentuk manusia seperti ini kayak kita ini, yaitu tulang. Tulanglah yang membentuk kita jadi seperti ini. Bayangkan kalau misalnya tulang kita itu di belakangnya ada ekornya, berarti manusia punya ekor, ya tidak? Karena Allah menciptakan kita tanpa ekor, jadi bentuk manusia seperti ini. Nah, tulanglah yang membentuk tubuh kita seperti ini. Pak Guru, kok tulang disebut organ gerak? Padahal tulang sendiri kan nggak bisa bergerak, Pak Guru. Iya, memang tulang tidak bisa bergerak, tapi tulanglah yang menjadi tumpuan atau menjadi pondasi supaya tubuh kita bisa bergerak. Bayangkan, kalau tubuh kita hanya ada otot saja, lembek nggak tubuh kita? Iya kan? Lembek, terus apa ya? Pasti nggak bisa berdiri, pasti lemes, ya nggak bisa berdiri, lemes, bahkan mungkin kita jadi bentuknya kayak apa ya? Kayak ular, mungkin ular juga ada tulangnya, berarti kayak apa ya, kayak cacing yang nggak punya tulang tuh, nggak bisa berdiri. Nah, itu mengapa tulang juga termasuk organ gerak. Nah, tulanglah yang berfungsi membentuk tubuh ya, dan yang menggerakkan tulang adalah otot. Makanya tulang dan otot itu bekerja sama untuk menggerakkan tubuh manusia. Nah, selain untuk membentuk tubuh, tulang juga berfungsi untuk melindungi organ-organ di dalam tubuh manusia. Perhatikan di dada manusia. Nah, ini di dada tulang ini ada tulang-tulang rusuk seperti ini ya, bentuknya itu kayak wadah, ya enggak? Kayak wadah. Dan kalau kalian ketahui ini tulang dada rusuk, itu di situ ada paru-paru. Paru-paru itu sangat lemah sekali. Kalau kita pegang saja, kalau kalian pegang paru-paru kambing atau paru-paru ayam, pasti lembek, iya atau tidak? Nah, karena sifat paru-paru yang lembek, yang lemah, dan rawan terkena benturan benda dari luar, mau kebentur, makanya Allah menciptakan pelindung untuk paru-paru kita, untuk jantung kita, menciptakan pelindung berupa tulang. Nah, jadi kalau ada benda, tek, mantul ke tulang dulu, tidak kena paru-paru atau jantung. Bayangkan kalau nggak ada tulang, ada benda tumpul aja kecil, tek, langsung kena jantung, pasti kita akan mengerang kesakitan, pasti. Apalagi otak nih, otak itu bentuknya apa ya, sangat lembek, hampir semuanya cairan otak kita. Bayangkan kalau Allah tidak menciptakan tengkorak yang ini yang menutupi otak kita, pasti otak kita akan apa ya, gampang hancur. Terus nauzubillah min dzalik, kita gampang mati ya karena otak kita hancur sih. Tapi karena Allah menciptakan tengkorak, makanya otak kita terlindungi dari benturan-benturan atau benda-benda dari luar. Nah, jadi otak itu ada di dalam tengkorak ini ya. Hebat sekali Allah ya menciptakan tuh organ-organ tubuh manusia dilindungi oleh tulang. Oke. Tanpa ada tulang manusia tidak bisa berdiri tegak ya, seperti yang tadi Pak Guru bilang. Bayangkan kalau nggak ada tulang, pasti manusia itu ngedomprok di bawah, ya nggak bisa berdiri, lemes, ya nggak, lembek, ya kan, kayak ager-ager. Nah, itu organ gerak pasif tulang. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang Pak Guru mintanya kalian jawab sendiri ya. Menurutmu bagaimana bentuk manusia jika tidak memiliki tulang? Yo, bentuknya gimana ya? Kalau misalnya siapa si Haikal nggak punya tulang ya, gimana bentuknya ya nanti Haikal? Nah, mungkin bentuknya kayak gerak-ger ya, nggak lemes gitu. Ya, alhamdulillah Haikal diberi kesempurnaan oleh Allah, diberi tulang, makanya bisa berdiri, bisa lari-lari, bisa loncat-loncat. Oke, jadi menurutmu bagaimana bentuk manusia jika tidak memiliki tulang? Nah, kalian jawab sendiri ya.
Lanjut. Nah, di sini Pak Guru ada kuis. Silakan kalian tulis, kalian pause video ini ya. Silakan kalian tulis, lalu kalian jawab. Nah, besok kita pertemuan di sekolah tatap muka. Kuis-kuis ini akan Pak Guru koreksi ya, Pak Guru masukkan nilai. Silakan kalian pause, kalian kerjakan kuisnya. Oke, silakan pause, Pak Guru akan lanjut ya supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, kemudian setelah kita belajar tentang otot dan tulang, organ gerak aktif dan pasif, kita akan belajar tentang jenis-jenis otot manusia. Jadi, otot itu bukan cuma satu jenis, otot itu pun ada berbagai jenis. Perhatikan gambar di samping. Ini gambar manusia ya, gambar otot-otot manusia. Ini misalnya itu manusia yang kulitnya dikupas, kulitnya diambil, nah kelihatan otot-ototnya. Kalian perhatikan, itu adalah gambar otot pada manusia. Kalian melihatnya sama atau berbeda-beda? Perhatikan, sama atau berbeda-beda? Ini ada yang bentuknya kayak serat-serat ya. Ini bentuknya pink halus, ya enggak? Nah, berbeda-beda kan? Nah, itulah kenapa otot manusia juga berbeda-beda. Ini yang bentuknya serat-serat dan ini ada yang bentuknya halus atau yang polos mungkin ya. Oke, perhatikan selanjutnya. Ya, otot manusia dibagi menjadi 3. Jadi manusia itu punya 3 jenis otot. Yang pertama otot polos, ini yang halus. Nah, kenapa otot polos? Ya karena polos, halus dan tidak berserat-serat ya, polos. Kemudian yang kedua otot lurik. Nah, ini otot lurik yang berserat-serat ini. Otot yang ada di tangan, ada di kaki, dan di leher, di dada. Nah, otot lurik. Kemudian otot jantung ada di dalam ini sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Ada di organ jantung di dalam ya. Jadi otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, perhatikan selanjutnya. Nah, kita belajar dulu di otot lurik. Aku dibaca ya. Otot lurik adalah otot yang paling banyak di tubuh manusia. Otot lurik menempel pada rangka, oleh sebab itu otot lurik juga disebut juga otot rangka. Iya, otot lurik itu nempel di rangka atau tulang kita, maka disebut otot tulang juga. Iya, Pak Guru, apa otot nempel di tulang? Iya, tulang itu kan patah-patah kan, potong-potong kan. Nah, tulang itu patah-patah, potong-potong dan disambungkan oleh otot lurik ini. Nah, otot lurik ini otot yang nempel di rangka. Kalau kalian kemarin pas Idul Adha kalian ikut nyembelih sapi, nah pasti tulang-tulangnya itu ada daging ya nggak? Ada kayak daging-daging nempel di tulang. Nah itu sebenarnya otot. Nah, daging itu otot. Nah otot yang nempel di tulang yang merah-merah itu otot lurik. Manusia juga punya. Oke. Nah kita perhatikan ciri-ciri otot lurik. Nah ciri-ciri otot lurik itu berbentuk silinder atau pipa. Nah bentuknya kayak gini, kayak pipa-pipa. Ya, kayak pipa-pipa kayak selang, silinder. Nah, kemudian jumlah selnya banyak. Jadi satu pipa, perhatikan. Satu baris pipa ini ada berapa sel? 1, 2, 3, 4, ada 4 sel. Bahkan ada sangat banyak. Jadi selnya banyak. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, kuat. Otot ini kuat, namun mudah lelah. Jadi otot lurik itu kuat, tapi mudah lelah. Ini kuat, otot paling kuat di manusia, tapi gampang lelah. Yang keempat, menempel di tulang. Iya, otot lurik nempel di tulang. Bekerja dengan kesadaran manusia. Maksudnya apa? Otot lurik itu ada di tangan manusia. Tangan manusia, kalau kalian ingin mengangkat tangan, itu kan kalian sadar kan bahwa kalian ingin mengangkat tangan kalian. Coba, masa kalian ingin mengangkat tangan kalian nggak sadar, tiba-tiba tangan aku bergerak, Pak Guru? Nggak mungkin kan? Tiba-tiba kaki aku berjalan, Pak Guru? Nggak mungkin kan? Kalau kalian ingin berjalan, pasti kalian sadar, ya kan? Ya Pak Guru, aku sadar, aku ingin ke sekolah, aku berjalan, kaki aku angkat. Nah, maksudnya itu. Jadi otot lurik itu bekerja dengan kesadaran kita, dengan perintah kita. Dia nggak bekerja semau sendiri, oke? Nah, itu otot lurik. Selanjutnya, kalian catat ya, jangan lupa. Otot lurik kuat. Otot lurik itu kuat. Otot lurik ada di bagian tubuh yang membutuhkan kekuatan, seperti tangan, kaki, dan mulut. Ya, karena ciri-ciri otot lurik itu kuat, dia ditempatkan sama Allah itu di bagian-bagian tubuh yang butuh kekuatan, kayak kaki. Kaki kalian kan butuh kekuatan ya, untuk berlari, loncat, ya nggak? Berjalan butuh kekuatan, makanya otot lurik ada di kaki. Sangat kuat sekali kaki. Tangan juga seperti itu. Ada otot lurik untuk mengangkat beban. Mulut Pak Guru, apa mulut kuat? Oh, jangan salah. Mulut itu suka makan kayak kacang. Coba kalian cubit
sampai pecah, susah ya, tapi mulut bisa. Bahkan katanya mulut itu lebih kuat daripada kaki kita loh, serius. Nah, makanya otot lurik itu ada di kaki, tangan, mulut, dada yang membutuhkan kekuatan. Nah, kalian tadi ingat kan ciri-ciri otot lurik itu gampang lelah. Iya, dia kuat tapi gampang lelah. Maka dari itu kita gampang kelelahan ya. Kaki kalau kita berlari saja beberapa saat kakinya rasanya sakit, lemes, ya enggak? Nah, kelelahan. Iya, otot lurik itu dia kuat tapi gampang lelah ya. Lanjut. Setelah kita belajar otot lurik, kita belajar otot polos. Jangan lupa ditulis ya. Otot polos adalah organ yang ada di dalam organ tubuh manusia. Jadi otot polos ini ada di dalam organ tubuh manusia. Otot polos berbentuk menggelondong dengan ujungnya yang lancip. Bentuknya gini ya, menggelondong, ujungnya lancip. Nah, ini intinya, ini inti selnya. Nah, otot polos itu ada di dalam organ. Maksudnya apa sih? Otot polos ini otot yang ada di usus, di lambung, di paru-paru, di hati dan lain sebagainya. Jadi otot polos ini otot yang ada di organ-organ tubuh manusia. Misalnya di usus tadi ya, usus, lambung dan lain-lain. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau tadi otot lurik kan bentuknya kayak pipa ya. Kalau ini bentuknya kayak apa ya ini? Kayak kacang kedelai ya. Lancip ujungnya ya, tengah-tengahnya bulat. Kita perhatikan, ciri-ciri otot polos bentuknya menggelondong dan ujungnya lancip ya, menggelondong, ujungnya lancip. Jumlah selnya sedikit, yaitu satu sel untuk tiap inti. Jadi ini inti sel, inti otot. Satu inti hanya ada satu inti sel. Kalau tadi di otot lurik itu kan ada nempel di sini, ada 4 ya di satu batang ya. Ini setiap satu batang hanya ada satu. Nah, jadi sedikit. Terdapat pada organ dalam manusia. Jadi ada di organ manusia. Misalnya ada di usus, ada di lambung dan lain sebagainya. Bekerja secara otomatis tanpa perintah manusia. Nah, jadi otot polos ini berbeda dengan otot lurik. Kalau otot lurik itu kan kalau kita ingin angkat kaki, kita bisa mengangkat kaki ya sesuai perintah kita. Tapi kalau otot polos ini bekerja otomatis tanpa kita perintah, otot polos akan bekerja sendiri. Itulah mengapa usus kalian, walaupun kalian tidak memerintahkan usus untuk mencerna makanan, untuk meremukan makanan, usus secara otomatis meremukan makanan. Nah, bayangkan kalau kalian di usus itu hanya ada otot lurik. Kalian pas tidur, kalian lupa bahwa kalian ingin mencerna makanan, berarti makanannya nggak dicerna gitu. Lemes dong. Nah, Allah itu maha adil, Allah itu maha sempurna. Dia menciptakan manusia ususnya memakai otot polos, otot yang bekerjanya secara otomatis walaupun kita tidak memerintahkannya. Ya, bayangkan kalau kalian di lambung kan tugasnya menghancurkan makanan ya. Nah, kalian makan di lambung itu hanya ada otot lurik yang harus dengan kesadaran mencerna bekerjanya. Kalian lupa nggak mikir supaya kalian mencerna makanan. Nah, makanannya ya nggak dicerna di lambung, akhirnya kalian lemes, bisa mati. Tapi kalau Allah maha adil, maha sempurna, dia menciptakan lambung dengan otot polos yang bekerja sendiri secara otomatis tanpa kita perintah. Hebat ya. Lanjut. Otot polos bekerja secara otomatis di dalam tubuh manusia tanpa kita sadari dan kita perintah. Otot polos akan bekerja. Oleh karena itu, otot polos terdapat pada organ seperti usus, lambung, hati dan lain-lain ya. Ini misalnya ini gambar usus ya. Nah, di dalam usus ini ada otot polos, bukan otot lurik. Oke. Itu mengapa usus akan tetap bekerja mencerna makanan walaupun kita tidak menyadarinya. Oke, itu otot polos otomatis. Nah, dan yang terakhir kita belajar tentang otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya ada pada jantung manusia. Ingat ya, kalau otot lurik kan ada di tangan, kaki, dada, mulut. Nah, kalau otot polos hanya ada di organ-organ usus dan sebagainya ya. Tapi kalau otot jantung hanya ada di jantung.
Otot jantung bekerja secara otomatis seperti otot polos, walaupun tanpa kita perintah. Iya, jadi ini bekerja secara otomatis walaupun kita tidak perintah. Bentuknya kayak gini ya, bentuknya kayak otot lurik, ya enggak? Tapi bercabang-cabang, punya cabang ya. Kalau otot lurik kan nggak punya cabang tadi ya. Tapi kalau otot jantung ada cabang-cabangnya kayak otot lurik, tapi ada cabang-cabangnya. Kita perhatikan. Ciri-ciri otot jantung yaitu letak otot jantung hanya terdapat di jantung, hanya ada di jantung tok. Yang kedua, otot jantung bekerja tanpa dikendalikan secara sadar seperti otot polos. Jadi, otot polos dengan otot jantung itu kesamaannya itu bekerja secara otomatis tanpa kita perintah ya. Ada sedikit kesamaan antara otot jantung dan otot polos. Oke. Warnanya seperti otot lurik. Iya, bentuk dan warnanya seperti otot lurik, hanya bercabang-cabang. Berbentuk silinder atau pipa dan bercabang. Ya, gampang sekali ya. Otot jantung seperti kalau bentuknya seperti otot lurik tapi bercabang, tapi kalau cara kerjanya seperti otot polos, otomatis ya, tanpa diperintah. Oke, itu otot jantung. Nah, setelah ini Pak Guru berikan kuis ke kalian. Tadi kan kuisnya ada 5, ini ada 6 sampai 10. Silakan kalian kerjakan dan tulis. Nanti kuis ini Pak Guru akan koreksi ya pada saat kita berangkat. Terima kasih untuk hari ini. Materi untuk hari ini sekian. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.